Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairi Nisa dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Untuk judul presentasi kali ini adalah sumber hukum Islam yang ke-8 yaitu urf. Untuk pembahasan pertama yaitu definisi urf. Urf merupakan istilah yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan yang dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat urf yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, landasan urf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf al-urfi, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa suruhan yang didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat dan hal-hal yang menurut kesepakatan mereka yang berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal muamalah maupun adat istiadat. Terus, macam-macam urf. Yang ke-1, al-uruf al-lafzi, kebiasaan masyarakat dalam penggunaan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yang kedua, al-uruf al-amali, kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Untuk yang ketiga, al-uruf al-am, kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Yang keempat, al-uruf al-khas, kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Untuk selanjutnya, yaitu contoh-contoh urf. Yang ke-1, mengadakan pertunangan sebagai melakukan akad nikah dipandang baik dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan Allah. Yang kedua, bila seorang meninggal, maka akan diperingati oleh keluarga dengan mengundang orang-orang di sekitar atau orang desanya untuk bertahlil atau mendoakan yang sudah meninggal. Contoh yang ketiga, bila seorang menjadi perantara atas transaksi bisnis, maka dia berhak memperoleh imbalan. Misalnya, jual beli tanah biasanya antara 2-3% adalah hak atas jasa itu. Itulah adat atau tradisi. Besaran jasa antara 2-3% itu juga adat atau kebiasaan di daerah di mana transaksi itu berlangsung. Contoh yang keempat, bila seorang menyebut kata daging, maka maksudnya adalah daging sapi, kambing, atau ayam. Adapun ikan itu tidak termasuk daging, meskipun sebenarnya ikan itu juga punya daging. Batasan istilah daging untuk menyebut daging sapi, kambing, dan ayam adalah adat kebiasaan. Ikan tidak disebut daging meskipun sudah dibersihkan dari semua duri dan kepalanya. Itu juga adat dan tradisi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.